Sejarah Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Sunda. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bukti berdirinya Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Keraton Kasepuhan Cirebon atau yang biasa disebut dengan Keraton Pangkuwati. Keraton ini dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau yang sering disebut dengan Pangeran Cirebon pada tahun 1450. Yang kedua ada Keraton Kanoman. Keraton ini didirikan oleh Muhammad Badruddin atau yang biasa disebut dengan Pangeran Kertawijaya. Keraton Kanoman mempunyai luas sekitar 6 hektar dan berlokasi di belakang pasar Keraton Kanoman. Yang ketiga ada Keraton Cirebon. Keraton ini didirikan pada tahun 1800 Masehi dan keraton ini dijadikan untuk menyimpan barang-barang pada zaman dahulu. Dan yang terakhir adalah Keraton Keprabon. Keraton ini memang merupakan sebuah tempat pembelajaran yang didirikan oleh Kesultanan dari Kanoman yang merupakan pembagian dari Kesultanan Cirebon. Raja-raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Setelah remaja, ia dikenal dengan nama Kian Santang. Sebagai anak sulung, Pangeran Cakrabuana tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Kerajaan Pajajaran karena memeluk Islam. Ketika kakeknya, Ki Gedeng Tapa, sang penguasa pesisir utara Jawa wafat, Pangeran Cakrabuana justru mendirikan Istana Pangkuwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati. Pada 1479, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh putra adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah. Setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masa kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat, baik di bidang agama, politik, maupun perdagangan. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Fathahilah. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, sempat terjadi kekosongan kekuasaan. Bahkan, Kesultanan Cirebon mulai diincar oleh VOC. Kekosongan ini kemudian diisi oleh pejabat keraton yang melaksanakan tugas ketika Sunan Gunung Jati berdakwah, yaitu Fathahilah. Namun, Fathahilah hanya menjabat selama 2 tahun, karena pada 1570 dirinya wafat. Panembahan Ratu I. Setelah Fathahilah wafat, tahta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Panembahan Ratu II. Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim menggantikan kakeknya Panembahan Ratu I yang wafat pada 1649. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Cirebon terjepit antara dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Saat Panembahan Ratu II wafat pada 1677 di Kartasura, terjadilah kekosongan kekuasaan. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3, yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Kehidupan politik. Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana.
Dia adalah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan juga Banten. Setelah kerajaan Cirebon resmi berdiri, Sunan Gunung Jati mempengaruhi kerajaan Penjajaran yang belum menganut agama Islam. Tetapi pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat dan dia digantikan oleh cucunya yang bergelar Pangeran Ratu atau Penembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram. Hubungan kedua kesultanan tersebut berada dalam perdamaian. Kerajaan Cirebon tidak pernah mengadakan perlawanan terhadap Mataram. Lalu pada tahun 1590, Raja Mataram, Penembahan Sinapati, membantu para pemimpin agama dan juga Raja Cirebon untuk memperkuat atau memperkokoh tembok yang mengelilingi kota Cirebon. Lalu pada tahun 1636, Penembahan Ratu berkunjung ke Mataram, yaitu sebagai penghormatan kepada Sultan Agung yang telah menguasai sebagian Pulau Jawa. Penembahan Ratu wafat pada tahun 1650 dan dia digantikan oleh putranya yang bergelar Penembahan Girilaya. Keutuhan Cirebon sebagai kerajaan hanya bertahan sampai pemerintahan Penembahan Girilaya, yaitu tahun 1650 sampai dengan 1662. Sepeninggalannya sesuai dengan kehendaknya, Cirebon diperintah oleh kedua putranya, Martawijaya sebagai Penembahan Sepuh dan juga Kertawijaya sebagai Penembahan Anom. Saudara mereka Wangsakerta mendapat tanah 1000 cacah. Pencacahan tersebut menyebabkan kehidupan Kesultanan Cirebon menjadi lemah, sehingga pada tahun 1681 kedudukan Cirebon menjadi proteksi VOC. Bahkan pada waktu itu Penembahan Sepuh meninggal dunia, yaitu pada tahun 1697, dan kemudian terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya. Keadaan demikian meningkatkan kedudukan VOC semakin kokoh atau semakin kuat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Cirebon. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Setelah itu, Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan yang berkembang dengan pesat, menjadi pusat penyiaran agama Islam di Jawa Barat dan sebagai pusat perdagangan di Jawa Barat. Setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan VOC, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan, karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Kehidupan sosial Cirebon berasal dari kata Caruban yang artinya campuran. Masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, golongan raja, yaitu para raja atau sultan yang tinggal di keraton melaksanakan ataupun mengatur pemerintahan dan kekuasaannya. Yang kedua, golongan elit, yaitu golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan atas yang terdiri dari golongan para bangsawan atau priai, tentara, ulama, dan pedagang. Yang ketiga, golongan non-elit, yaitu lapisan masyarakat yang terdiri dari masyarakat kecil yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tukang, nelayan, dan tentara bawahan. Yang keempat, golongan budak, yaitu terdiri dari orang-orang yang bekerja keras, menjual tenaga sampai melakukan pekerjaan keras. Untuk kehidupan budaya, Cirebon memiliki banyak tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakatnya.
Contohnya yaitu upacara tradisional, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga upacara Pajang Jumat dan sebagainya. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati melakukan estafet pemerintahannya dari tahun 1479 hingga 1568. Pada masa kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memiliki masa kejayaan. Semua sektor berkembang dengan pesat, mulai dari agama, politik, hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Bahkan dakwah digaungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Pada bidang politik terjadi perluasan daerah. Bekerja sama dengan Kerajaan Islam Demak, Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda pada masa 1527 Masehi. Tujuannya untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati sukses melakukan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan pesisir. Strategis politik ini menerapkan program pemerintah dengan tumpuan intensitas pengembangan dakwah ke seluruh daerah di tanah Sunda. Sementara itu, pada sistem ekonomi, Kerajaan Cirebon pada saat itu melakukan aktivitas kerjasama perdagangan dengan dengan bangsa Champa, Malaka, India, Cina, dan juga Arab. Dari masa ke masa dari Kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan dengan lama, sehingga Sunan Gunung Jati sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, kesultanan ini mengalami masa kemunduran, yaitu dengan masuknya beberapa bangsa asing terutama Belanda yang menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan, sehingga pada akhirnya pada tahun 1681 ditandatangani perjanjian masa perdagangan perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan juga pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan bagi Belanda karena kongsi dagang miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah Kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda hingga pada tahun 1902 sampai dengan 1926 Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada tahun 1901 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan akhirnya menjadi bagian dari Republik Bangsa Indonesia pada tahun 1945.